Mari kita membaca basmalah bersama. Hadir. Aisyah. Hadir. Rizka, Nani, Salma, Nanda, Resti nggak ada? Resti lagi benerin rumah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah berkah. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang tahu kemarin belajar apa? Apa ya? Malaikat. Oh, tadi belajar tentang malaikat ya? Iya, Bu. Sekarang di bab 5 kita akan belajar tentang Udah ya. dengan tema selamat datang Rasulullah kekasih. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad memasuki usia dewasa dan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Ada yang terpikirkan nggak waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu identik dengan apa? Sallallahu itu lahir pada hari Senin tanggal 12 April 571 Masehi. Iya. Iya, tahunnya aja bukan bulan aja, maaf ya. Kemudian ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Siti Aminah. Fokus ya, maaf. Ibu susunya adalah Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Pada usia 6 tahun, wafatnya ibunda Rasul dan diasuhnya Rasul oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian pada usia 8 tahun, wafat kakeknya Abdul Muthalib beserta dimulainya pengasuhan para Nabi Abu Thalib pada usia remaja hingga dewasa. Setelah itu pada umur 10 tahun, Rasulullah diperkenalkan pamannya untuk belajar untuk menghidupi dirinya sendiri, di antaranya dengan menggembalakan kambing, ternak orang lain. Pada umur 12 tahun diperkenalkan ilmu perniagaan karena paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Thalib merasa bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai kepintaran juga
Selama 3 tahun, paman Nabi Muhammad SAW membawa Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Ada yang tahu nggak? Selama bolak-balik perjalanan mereka itu bertemu dengan siapa? Peristiwanya itu adalah mereka bertemu dengan pendeta Buhairah. Pendeta tersebut memberikan peringatan ya kepada paman Nabi untuk membawa kembali Nabi, karena Nabi tersebut menampakkan tanda-tanda kerasulan sehingga harus dijauhkan dari kaum-kaum Yahudi kala itu. Tepatnya di kota Basra atau wilayah Syria besar. Nah, selama 3 tahun selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW ikut dengan paman Nabi. Kemudian pada umur 25 tahun Nabi Muhammad menjajakan dan membawa dagangan yang dibawa dari majikannya Siti Khadijah secara mandiri ya. Nabi Muhammad selama berdagang itu dikenal dengan gelar apa? Al-Amin. Artinya ada yang tahu? Orang yang Iya, artinya orang yang dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberi sebutan Al-Amin? Iya, Nabi Muhammad selalu bisa menjaga amanah serta berperilaku jujur selama melakukan jual beli. Hal itu juga yang membuat Siti Khadijah, majikannya, menjadi tertarik, jatuh cinta, menjadikannya suami. Dilamarnya Nabi Muhammad SAW hingga mendapati mereka menikah dan memiliki 7 orang anak. Ada yang tahu siapa aja nama anaknya? Anak-anak Nabi. Putra Nabi laki 4 perempuan, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zaid, Umi Kulsum, Fatimah. Hadiah Bu. Iya, nama Nabi itu Kok beda sih warnanya? yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum dan Fatimah. Kemudian materi selanjutnya adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Awal mula pengangkatan Nabi Muhammad SAW itu asal-usuli oleh Nabi Muhammad SAW merasa bahwa orang-orang Arab ini semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran, sehingga Nabi melakukan uzlah atau mengasingkan diri ke Gua Hiro selama beberapa kali. Kemudian malaikat Jibril turun untuk memberikan wahyu. Di antaranya wahyu pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi baca lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian anak-anak sekalian ke sekolah pasti bawa alat tulis. Bawa alat tulis kan? Masa ke sekolah nggak bawa alat tulis? Sekarang dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 menjelaskan pesan-pesan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kelompok 2 menjelaskan sebab-sebabnya ayat
Waktunya 5 menit pesan. Oh, pesan-pesannya Bu. Kelompok 1 pesan-pesan. Enggak, itu. Izin dulu. Ibu izin. Kamar mandi boleh. Isi ngompol. Pulang nggak apa-apa. Ya, tapi yang baca Iya, Udah malam Jumatan dulu. Ada pacar udah. Sama buat juga guys. Hujannya di Bandung Beok tuh Purwakarta. ada ini ada. Ya nyalain HP. Kan mau terlibat ya? Sabri berisik Saya jangan berangkat gambar sih. Ayat ini menjelaskan perintah untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Ayat yang menjelaskan bahwa manusia Allah diciptakan dari segumpal darah. Terus ayat yang menjelaskan bahwa semua itu berasal dari Allah dan Allah yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Kedua Ibu. Yaitu dalam hadis yang diberikan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bermula ketika Nabi Muhammad sedang menyepi di Gua Hiro dengan 17 di Gua Hiro ketika sebelumnya Rasulullah mengalami mimpi yang begitu jelas sampai bercahaya di pagi hari. Pada waktu berdiri di Gua Hiro, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan beliau untuk membaca. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Iqra" atau bacalah. "Iqra" adalah
kejadian yang menimpanya selama ribuan tahun. Dan cerita selanjutnya dia mengajak Nabi Muhammad untuk bersama-samanya Allah di Eropa. Aswaman Siti Khadijah ini merupakan pendeta Nasrani yang sangat memahami isi serta kandungan dalam Injil. Siti Khadijah meminta kepada pamannya untuk menjelaskan tentang kejadian yang menimpa Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang dialaminya saat mimpi di Gua Hiro oleh pendeta Warqa bin Nawfal. Beliau menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan petanda kenabian Rasulullah. Bahkan Warqa memaparkan tantangan yang akan dihadapi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah nubuatnya nanti. Pada saat itu ia sampai berkata, andaikan karunia yang berpanjang sampai nanti putus yang di atas bela dan dilindungi Rasulullah dari perbuatan orang yang merugikan. Jadi dari diskusi yang telah dilakukan tadi, ngerti nggak apa yang tadi dijelasin dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5? Juga Ustaz turunnya ayat tersebut. Sebelumnya ada pertanyaan. Ibu, cukup bu. Udah paham semua? Alhamdulillah. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan tadi? Nabi Muhammad itu ditinggal oleh kakeknya pada umur 6 tahun, lalu diasuh oleh pamannya, terus ditinggal lagi oleh pamannya 1 tahun, terus ibu susunya Nabi Muhammad Siti Halimah Sa'diyah, terus Nabi Muhammad itu kan selama bersama pamannya dia diajarkan untuk berjualan. Nah, terus di tengah-tengah ketika Nabi Muhammad berdagang, Nabi Muhammad itu mendapat peringatan pamannya itu kan oleh pendeta bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah menampakkan ciri-ciri kenabiannya dan diperintahkan untuk kembali lagi. Terus ya diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Terus